Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di perkuliahan robotik dan otomasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang sensor, ya, sensor yang mungkin dapat digunakan di dalam mendesain atau membuat robotik. Mari kita simak materi berikut ini. Nah, masih di perkuliahan robotika dan otomasi. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang sensor. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem robot ya dan beberapa fungsinya. Nah, ini lebih fokus lagi di situ ada sensor. Nah, sensor itu apa sebetulnya? Sensor ini terdapat berbagai peralatan ya, ukur ya yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data proses industri atau proses dalam perekaman data dari lingkungan analog environment. Ya. Jadi dalam penggunaannya sebagai kendali umpan balik. Nah, secara umum peralatan ukur itu tersebut dibagi di dalam dua komponen. Yang pertama adalah sensor dan transducer. Sensor sendiri itu akan mendeteksi variabel fisik yang diinginkan seperti temperatur, misalnya gaya, kemudian tekanan dan lain sebagainya. Sedangkan transducer ini adalah mengkonversi variabel fisik ke suatu besaran alternatif. Biasanya tegangan listrik gitu ya, yang dapat diinterpretasikan sebagai nilai variabel yang terukur. Dalam berbagai hal, sensor dan transducer ini merupakan peralatan yang sama. Sebagai contoh, suatu saklar batas yang disebut dengan limit switch gitu ya, yang mengkonversikan pergerakan mekanik suatu tuas atau level ke hubungan tertutup kontak listrik. Nah, itu sensor. Sensor bentuk sensor yang paling sederhana. Nah, kemudian terdapat berbagai macam sensor yang digunakan di dalam teknik robot yang berkaitan dengan cara pengukuran, kemudian cara interfacing ke kontrol. Nah, klasifikasi sensor berdasarkan tipe outputnya itu ada beberapa klasifikasi ya sensor ya. Yang pertama output sensor dalam bentuk biner. Dalam bentuk biner berarti I/O gitu ya. Contoh aplikasinya sensor taktil seperti misalnya limit switch, TXRX, infrared, ya, inframerah itu ya. Itu dari contoh klasifikasi sensor berdasarkan tipe output. Kemudian analog, output sensor analog, misalnya outputnya 0 sampai 5 volt. Contohnya sensor temperatur, akselerometer. Kemudian ada pulsa, misal PWM, giroskop digital, kemudian data serial, ya misalnya RS232 atau USB. Contoh aplikasinya adalah modul GPS. Kemudian ada jalur paralel atau bus. Bisa menggunakan aplikasi atau sensornya yaitu bisa menggunakan kamera digital, rotary encoder yang dilengkapi dengan IC HCTL 2000 sekian gitu kan. Nah, ini contoh apa namanya bentuk klasifikasi sensor berdasarkan tipe output. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di sini output sensor berdasarkan outputnya tadi. Yang pertama adalah sensor biner. Sensor biner ini adalah sensor ini akan menghasilkan output 1 atau 0 saja. Jadi setiap perangkat sensor pada dasarnya dapat dioperasikan secara biner dengan menggunakan sistem threshold atau komparasi pada output. Nah, kenapa di dalam robot itu diperlukan atau di dalam sistem digital itu diperlukan sensor? Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa dunia kita ini adalah bentuk dunia analog, di mana prosesor itu adalah dunia binary, dunia digital yang hanya mengenal bilangan 01 saja. Kalau di dalam kita, di lingkungan kita, dunia analog itu akan mengenal continue ya. Waktunya waktu continue ya. Tentu si komputer tadi kalau hanya mengenal binary dia hanya mengenal 01 saja. Maka dibutuhkan sebuah sensor supaya dapat direkam oleh yang namanya prosesor atau komputer tadi. Nah, ini fungsi dari sensor.
Nah, ini jembatan, istilahnya sensor itu penjembatani antara dunia luar, dunia analog dengan dunia digital tadi. Ya. Nah, jadi setiap perangkat sensor ini pada dasarnya dapat dioperasikan secara biner dengan menggunakan sistem threshold atau komparasi pada outputnya. Contohnya limit switch yang dioperasikan sebagai sensor, misalnya sensor digunakan difungsikan sebagai sensor tabrakan ya, itu dipasang pada bumper robot. Nah, seperti itu. Kemudian di situ ada sensor biner ya. Contoh rangkaian limit switch yang dikuatkan dengan sebuah gate buffer ini contoh sensor biner. Limit switch itu dapat diganti dengan berbagai komponen sensor sesuai dengan fenomena yang akan dideteksi, misalnya LDR. Ya, di situ. Limit switch ini ya, pada bagian limit switch, tulisan limit switch itu bisa diganti komponen sensor sesuai fenomena yang akan dideteksi. LDR, bisa LED, bisa sensor resistor NTC atau PTC gitu ya, dan lain sebagainya. Ini rangkaian limit switch sensor biner, yang limit switch di mana limit switch bisa diganti dengan menggunakan jenis sensor tadi. Nah, kemudian ada sensor TX-RX infrared, masih di dalam sensor biner. Nah, di sini disediakan berikut adalah rangkaian sensor berbasis transmitter receiver TX-RX inframerah ya. Jadi sensor ini beroperasi secara biner yang outputnya dapat dinyatakan ada 1 atau tidak ada berarti 0. Nah, pantulan sinar inframerah yang artinya ada objek atau tidak. Nah, ini beberapa rangkaian yang ini sebuah rangkaian yang dapat digunakan sebagai untuk mendeteksi atau rangkaian sebuah penguat dari sensor TX dan RX inframerah. Nah, kemudian kita bicara tentang sensor analog. Fenomena analog yang biasa diukur di dalam sistem internal robot itu berhubungan dengan posisi, kemudian kedua kecepatan, kemudian ada percepatan, ada kemiringan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang diukur dari luar sistem robot itu banyak berhubungan dengan penetapan posisi koordinat robot terhadap referensi ruang kerja. Misalnya posisi robot terhadap lintang bujur bumi, nah, posisi obstacle yang berada di luar jangkauan robot, dan sebagainya. Sebagai contoh di dalam sensor analog ini adalah sensor GPS yang diinstal di sistem environment, itu dapat memberikan data posisi. Data posisi ya, dalam representasi analog itu data posisi ini dikirimkan ke robot via sebuah komunikasi yang dimiliki oleh sensor tersebut. Nah, selanjutnya adalah potensiometer. Potensiometer ini adalah sensor analog yang paling sederhana, namun sangat berguna untuk mendeteksi posisi putaran. Misalnya, kedudukan sudut poros aktuator berdasarkan nilai resistansi pada putaran porosnya. Nah, di sini dalam gambar ini disajikan sebuah rangkaian dan bagaimana peletakan dari potensiometer jika potensiometer ini digunakan sebagai sensor. Jadi potensiometer ini dipasang pada poros sendi lengan dari robot tangan, dan output dari VR-nya ini potensiometer ini itu adalah dilengkapi, harus dikonversi lagi menggunakan ADC. Nah ini ada linearitas radian ya, atau radian versus Vout. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penggunaan potensiometer ini sebagai sensor analog adalah masalah linearitas output terhadap besaran yang akan diukurnya. Jika yang diukur itu adalah sudut, ya, maka nilai perubahan resistansi yang direpresentasikan dalam perubahan tegangan output itu harus berbanding lurus dengan perubahan sudut yang deteksi. Jadi gambar grafik ini adalah ilustrasi dari linearitas sudut berbanding lurus dengan tegangan. Ya, kalau
tegangannya naik, maka radiannya juga akan naik. Kalau radiannya semakin besar, maka tegangannya akan semakin tinggi. Nah, di mana K, nilai K ini dapat dirumuskan dengan tau sama dengan K kali V out. Jadi K di sini adalah konstanta konversi tegangan output dari potensiometer ke besaran sudut. Nah, ini dirumuskan dengan seperti ini. Nah, di sini sebagai contoh misalnya, jika V out itu mempunyai tegangan jangkauan sekitar 0 sampai 3 volt ya. Sedangkan sudutnya yang diukur itu adalah 0 berbanding 300 derajat gitu ya. Maka perputaran untuk 1 derajat dan 10 derajat itu adalah setara dengan perubahan output tegangan yang dapat dirumuskan dengan V out untuk 1 derajat itu sama dengan 1/300, satunya ini adalah 1 derajat per 300 dikali dengan 3 volt. Nah, tegangan jangkauan dikali 3 volt. Maksimal ya, tegangan jangkauan maksimal 3 volt. Berarti dihasilkan V out-nya, tegangan out-nya untuk 1 derajat, perputaran 1 derajat itu 0,01 volt. Nah, kalau derajatnya itu 10 derajat misalnya, ya hal ini bisa dikonversi nanti kalau di dalam pemrograman bisa dikonversi tegangan semacam ini. Kalau 0,1 berarti berapa derajat gitu ya. Dengan memasukkan rumus ini maka akan didapatkan nilai derajat ataupun tegangannya. Nah, kalau 10 derajat di sini V out 10 derajat itu sama dengan 10/300. Karena di sini sudah diketahui ya, sudut yang diukur maksimal itu adalah 300 dikalikan 3 volt. 300 ini adalah sudut jangkauan maksimum 300. Itu sama dengan 0,1 volt. Jadi 300 ini sudut maksimum dari putaran potensio ya, berapa derajat potensio itu berputar maksimumnya. Nah, ini perhitungan linearitas radian versus V out. Nah, lalu bagaimana kalau cara manipulasi sinyal output ya, sinyal output sensor posisi yang menggunakan potensiometer ke kecepatan sudut. Jadi sinyal output sensor posisi atau sudut ini yang menggunakan potensiometer itu dapat dimanipulasi menjadi informasi kecepatan. Persamaan yang dapat digunakan dari cara memanipulasi ke kecepatan ini adalah radian ya, tau itu sama dengan integral 0 sampai T dari tau turunan dt ya, atau tau sama dengan d tau d radian per dt. Nah, kalau dalam pemrogramannya itu dapat dirumuskan dengan tau sama dengan tau dari t min tau dari t dikurangi 1 per delta t. Nah, ini kalau kita menuliskannya di dalam pemrograman. Hal ini bisa diambil contoh misalnya jika waktu sampling dari delta T itu sama dengan 0,01 detik dan radian atau tau dari T itu sama dengan 3,6 radian dan tau T-1 itu sama dengan 3,56 radian ya, maka kecepatan sudut yang saat ini bisa diperoleh itu adalah ya tinggal memasukkan ke dalam rumusan di atas. Rumusan di atas berarti 36 dikurangi, ini kan integral ya, 36 dikurangi 3,6 dikurangi 3,56 radian per dt, 0,01 detik. Ya, sama dengan 4 radian per detik. Nah, ini rumusan yang kalau kita ingin mencari perhitungan atau hasil sudut jika kita menggunakan sensor potensiometer. Kemudian PSD ya, position sensitive device. Ini contoh PSD. Hampir mirip dengan sensor infrared. Jadi sensor ini adalah bentuk pengembangan dari sensor TXRX infrared atau jenis optik ya, optik lain.
yang didesain dengan tingkat kepresisian tinggi dan menyatu dengan rangkaian signal conditioningnya. Nah, sebagai contoh kita ambil komponen PSD buatan Sharp. Ini adalah contoh sensor PSD buatan Sharp. Nah, GP2D12 ini memiliki output analog, itu dapat langsung dihubungkan ke ADC. Nah, karena GP2D12 ini adalah outputnya analog, maka outputnya diperlukan ADC. Nah, mampu mendeteksi objek hingga jarak lebih dari 80 cm. Nah, kekurangannya apa di sini? Sayangnya outputnya itu tidak linear sehingga perlu dikalibrasi dalam setiap melakukan pemrogramannya. Gitu. Ini untuk yang position sensitive device. Nah, lalu di situ ada kompas elektronik. Nah, secara umum terdapat dua macam kompas elektronik yang cukup mudah diperoleh di pasaran. Yang pertama adalah kompas elektronik analog, contohnya buatan Dinsmore analog sensor nomor 1525 ya, tahun 99. Nah, tipe ini contoh gambar ini adalah contoh punyanya Honeywell. Nah, sensor yang berupa digital. Untuk yang Dinsmore ini tidak menemukan gambarnya ya. Jadi tipe ini itu memiliki tingkat presisi yang rendah karena output hanya menunjukkan 8 arah mata angin saja. Nah, untuk navigasi robot yang tidak memerlukan kepresisian tinggi, misalnya robot untuk kompetisi, kemudian kompas tipe analog ya, untuk kompetisi saja ya. Jadi kompas tipe ini itu cukup memadai untuk yang Dinsmore ini. Nah, kemudian ada kompas elektronik digital. Contohnya HMR 3000 seperti pada gambar ini, itu adalah buatan Honeywell. Vektornya 2 kali lebih presisinya 2 kali lipat daripada yang Dinsmore. Itu. Ini kompas elektronik untuk menentukan suatu posisi arah dari pergerakan robot. Nah, macam sensor yang bisa digunakan. Nah, kemudian ada giroskop ya, ada giroskop. Jadi fungsi giroskop ini, sensor giroskop ini untuk mendeteksi gerakan rotasi penuh terhadap garis permukaan bumi. Sebagai contoh adalah high-tech GY180 piezo gyro buatan high-tech ini ya, seperti contoh di sini. Ya, komponen ini itu akan berfungsi secara hibrid. Ya, hibrid dan didesain kompatibel dengan berbagai sistem controller. Desainnya ini kita menggunakan controller apa saja, mereknya beda, vendornya berbeda, itu sistem bisa digunakan dengan sistem yang berbeda controllernya. Dan output dari sensor ini adalah berupa PWM outputnya, berupa sinyal PWM. Jadi semacam kalau kita main PWM ya seperti halnya kita membuat pergerakan motor DC. Kemudian akselerometer, ya, kalau kita ingin mengukur sebuah percepatan pergerakan robot dan akselerasi dari suatu bagian robot itu dapat diukur dengan menggunakan sensor ini, akselerometer. Akselerometer ini rata-rata hasil pengukuran kecepatan saat sebelumnya dan saat sekarang. Jadi untuk membandingkan kecepatan rata-rata sebelum dan sesudah diukur gitu ya. Ini untuk akselerometer. Nah, dari akselerometer sendiri di sini ada analog device ADXL 105. Itu salah satu contoh akselerometer analog, sifat analog ya. Nah, jadi sensor ini bekerja dalam satu sumbu saja, yaitu sumbu X. Nah, kemudian ada lagi di situ LVDT, Linear Variable Displacement Transducer. Jadi komponen ini bekerja berdasarkan prinsip induktor yang di dalamnya berisi poros berbahan logam atau materi peka magnetit lainnya ya, yang dapat digerakkan secara translasi. Nah, modelnya kecil dan di dalamnya ini sebetulnya semacam ini seperti transducer gitu, seperti poros berbahan logam gitu ya. Ini ada core-nya pada bagian dalam yang paling kecil itu ada core-nya yang bergerak nanti. Seperti prinsip induktor.
digerakkan secara translasi, bergoyang gitu ya. LVDT ini namanya. Selanjutnya di sini adalah rotary atau shaft encoder ya. Jadi rotary atau shaft encoder ini digunakan untuk pengukuran posisi putaran yang lebih presisi ya. Jadi untuk agar posisi putarannya lebih presisi itu dapat menggunakan shaft encoder atau rotary encoder. Jadi prinsip kerja dari rotary encoder itu dapat diilustrasikan pada gambar seperti ini ya. Jadi ada dua buah sensor optis di mana di situ ada channel A yang melekat pada lingkaran hitam putih ini. Ya, channel A dan channel B. Ini pendeteksi hitam dan putih. Nah, ini sensor ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan arah gerakan. Apakah itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, sedangkan jumlah pulsa baik A dan B itu dapat dihitung menggunakan prinsip counter sebagai perhitungan untuk menentukan seberapa banyak langkah yang ditempuh oleh roda tadi. Jadi dengan demikian arah gerakan dan posisi itu dapat dideteksi dengan baik dan oleh rotary encoder. Jika kita dibandingkan dengan menggunakan potensio ya. Kalau potensio tentu tidak bisa untuk menentukan putaran ya, tidak bisa, kurang. Karena ada batasan derajatnya di sana. Nah, ini prinsip kerja dari rotary atau shaft encoder. Nah, di sini disajikan bentuk fisik rotary encoder. Jadi di situ biasanya encoder atau rotary ini bentuk ini dipasang segaris dengan poros. Misalkan ini poros ini poros roda yang berputar ini ya. Maka dia akan ditancapkan seperti ini, akan ditancapkan ke poros roda itu. Poros pada motornya atau gearbox, poros gearbox atau sendi sebagai bagian dari yang berputar pada motor. Jadi beberapa tipe encoder sendiri itu sebetulnya di sini sudah dilengkapi poros berlubang ya, yang didesain untuk sambungan langsung ke poros objek yang akan dideteksinya. Jadi tinggal pakai di sana. Nah, kemudian kita lanjutkan ke rangkaian signal conditioning yang menggunakan op-amp. Tentu di dalam sensor, setelah biasanya sensor itu kalau apalagi transducer yang sifatnya analog itu perlu adanya op-amp ya, sebagai penguat gitu kan, sebagai penguat. Nah, jadi pada dasarnya rangkaian signal conditioning itu dapat dibangun dengan menggunakan komponen IC, operational amplifier, op-amp gitu ya, disingkat op-amp. Umumnya IC ini adalah seri LM741 atau LM324. Jadi ada banyak sekali IC op-amp yang bisa digunakan untuk rangkaian op-amp ini. Rangkaian ini dapat berupa amplifier, penguat, atau atenuator, bisa untuk melemahkan, sebagai filter, pembatas, bisa juga sebagai clamper, yaitu pemotong puncak sinyal, dan lain sebagainya. Seharusnya op-amp ini sudah Anda pelajari di semester awal di bagian mata kuliah elektronika gitu ya. Di sini ada layout dan bentuk fisik di mana op-amp itu sebetulnya IC-nya cukup kecil dan hanya terdiri dari 4 kaki. Nah, di sana ada output, ada inputnya, nah, di situ ada inverting atau dibalik atau tidak gitu kan. Nah, ini ada sensor kamera, jadi yang lebih canggih lagi ya, sensor ini adalah sensor kamera yang memang difungsikan untuk robot vision, berbasis vision. Jadi penggunaan kamera atau digital itu di dalam dunia robot itu dikenal sebagai robotic vision. Dan seperti halnya mata pada manusia untuk kamera ini. Kamera dapat didesain sebagai mata robot gitu ya. Kemampuan kamera digital itu biasanya diukur dari resolusi tangkapan gambarnya.
dalam pixel atau pixel per inci atau pixel per senti. Jadi makin besar resolusi maka makin akurat tangkapan gambarnya, dan tentu harganya di sini juga akan semakin mahal kalau kita menerapkan di dalam robot tersebut menggunakan kamera sebagian sensornya. Nah, ini contoh kamera mikro yang bisa digunakan di dalam robot. Yang sebelah kiri ini kamera mikro yang sepertinya ini yang dapat digunakan di dalam Raspberry Pi, gitu ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang kamera biasanya untuk robot bola, misalkan untuk mengenali objek bola, robot sepak bola ya, mendorong bola untuk masukkan ke gawang gitu misalnya. Nah, contoh kamera dari yang sebelah kiri ini adalah, dan ini adalah contoh kamera yang bagian kiri ini adalah mungkin seperti kamera untuk Raspberry Pi ya, yang bisa diimplementasikan pada Raspberry Pi. Dan ini contoh aplikasi robot kamera ya, yang untuk mengenali objek bola, di mana robot ini difungsikan untuk sepak bola sepertinya gitu kan. Jadi mengenali bola dan nanti mendorong bola tersebut masuk ke dalam gawang lawan gitu. Nah, terima kasih, itu tadi tentang sensor ya. Mungkin bisa dipelajari banyak sekali sensor-sensor yang bisa Anda gunakan di dalam pengembangan robotika, dan itu tergantung dari uh, tugas apa yang harus dikerjakan oleh robot tersebut. Tentu harus disesuaikan dengan tugas robot tersebut dalam pemilihan sensornya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.